Anak. Tadi Hamba. anak loh. Oh, bagi Yahudi bang, anak Tuhan itu hamba Tuhan artinya. Yesus makanya disebut hamba Tuhan. Di Kisah Para Rasul 20, di Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus disebut hamba. Tapi Amsal 3 nomor 11-12. Anak Tuhan itu seperti seibarat adalah anak-anak yang mendengarkan dengan setia didikan ayah. Makanya orang-orang Israel dipanggil anak Tuhan karena mereka setia mendengarkan didikan Tuhan. Oke. Itu bang, Tuhan kok beranak bang. Ya, artinya itu bahasa alegori itu bang. Anak itu artinya hamba. Kembali tadi ke pembahasan awal, oke? Ya, hidup kekal menurut Yesus diperoleh dengan mengenal Yesus sebagai apa? Iya, tertulis di Yohanes 17 ayat 3, memang iya sebagai utusan. Nah, terus kenapa Anda tuhankan? Karena kami bernaung bang dari Yohanes 17 ayat 10, karena tertulis juga di situ bang. Yohanes 17 nomor 10 itu bang. Itu bukan mengenal, itu tidak mengenal dia. Hidup kekal itu adalah mengenal dia sebagai utusan. Mau di nomor 10-nya, akulah Tuhan tak ada yang lain, akulah penciptaan yang tak ada yang lain. Mau dia mengatakan itu sekalipun, syarat mendapatkan hidup kekal cukup mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Jangan Anda tambah-tambahi. Susah nerangkan sama Bang Juma memang. Ya bu, memang dia kan Anda melawan Yesus. Satu ayat gitu loh. Hidup kekal bang, menurut Yesus. Bang, pertanyaan saya bang. Allah itu adalah awal dan akhir, benar nggak? Maha awal, maha akhir. Oke. Apakah Yesus pernah mengatakan aku adalah awal dan akhir? Dia mengatakan A dan O. AO. Abang artikan itu bang, jangan. Tunggu dulu. Awal dan akhir itu. Kalau Anda mengatakan dia awal dan akhir, memang betul dia berawal dari ibunya ngedan. Dia berakhir pada saat kemudian dia meninggal dunia. Abang itu memfitnah bang. Tapi dia bukan maha awal maha akhir. Dia hanya mengatakan AO. Abjad A. Abjad pertama Yunani, O abjad terakhir Yunani, AO. Jadi kalau dia mengatakan akul alfa dan omega, dia mengatakan apa di situ? AO. Alfa itu bukan artinya awal bang. Coba. Bahasa Yunaninya awal apa? Saya nggak tahu bahasa Yunani. Nah itu dia makanya. Bahasa Yunaninya awal itu bukan alfa bang. Alamak. Ayo, oke, kita ambil dalam bahasa Inggris, konteks bahasa Inggris bang ya. Kita terjemahkan bahasa ini bang. Bahasa yang muncul di kitab saudara ketika kemudian pertama kali dituliskan itu bahasa Inggris atau bahasa ini? Bahasa Inggris atau bahasa Yunani? Ayo bang. Dua bahasa bang, bahasa Ibrani dan Yunani bang. Bahasa Ibrani. Bukan berarti bahasa Inggris. Iya kan? Jadi sekarang gini bang, apa perlu saya mempelajari bahasa orang lain untuk mengetahui Tuhan saya? Lah, Anda menggunakan bahasa Indonesia awal. Awal dalam bahasa Yunani itu archi. Archi dalam bahasa Yunani. Bukan kemudian alfa. Kemudian akhir itu bahasa Yunaninya telos. Archi kai telos. Awal dan akhir. Bukan alfa dan omega. Dalam bahasa Yunani, archi awal dan kai akhir itu kelos atau telos. Artinya archi kai telos. Awal dan akhir.
Tapi abang percaya bukan bahwa dia itu bukan raja yang berasal dari dunia ini? Dia bukan raja, nggak ada. Kalau yang raja itu raja di langit, Anda boleh baca di Efesus 2 nomor 2 atau Efesus 2 nomor 12. Yang menguasai cakrawala, yang menguasai awan-awan itu iblis. Yesus tidak pernah mengatakan dia punya kerajaan di langit. Nggak ada, Yesus pernah mengatakan itu. Yang dikatakan Yesus, saya bukan berasal dari kerajaan dunia ini. Ya sama, Yohanes 17 nomor 16, murid-muridku bukan dari bumi ini. Sama seperti aku bukan dari dunia ini. Yohanes 17:16, muridnya juga bukan dari dunia ini. 1 Korintus 15 nomor 48. Yesus sama dengan makhluk-makhluk yang berasal dari surgawi. Makhluk-makhluk yang berasal dari surgawi sama seperti Yesus yang juga berasal dari surgawi. Banyak dari surgawi. Ayolah bang, hidup kekal itu. Ya. Biar saya bacakan bang, biar abang pahamin gitu loh. Oh, aku yang paham. Oke, silakan. Ya benar. Kitab kami ini memang harus jeli bang. Jadi bahasa di sini bang, bahasa di sini banyak menggunakan bahasa metafora atau bahasa diversifikasi. Iya, jadi, makanya jangan ditambah-tambahi bang. Bukan ditambah-tambah. Yesus pernah mengatakan, bila ada imanmu sebesar biji sawi, engkau bisa memindahkan gunung. Tahu nggak apa artinya dari bahasa itu gitu loh? Apa maksudnya itu? Ya makanya saya tanya sama Bang Juma, paham nggak arti dari kekristenan? Iya, apa maksudnya bang? Hah? Apa maksudnya? Bila engkau percaya dengan aku, kamu bisa pindahkan tai lalat. Makanya abang belum belajar dari konteks doang. Iya, gunung tadi katanya. Boro-boro gunung. Tai lalat bisa nggak bang pindahkan? Saya mengatakan bang. Saya jelas, saya ngomong bang, saya mempelajari Alkitab, tapi saya bisa mengatakan saya ini Kristen KTP, karena yang mengikut Kristus itu bukan segampang yang abang pikirin gitu loh. Bang, Kristen KTP itu. Gini bang, dengar dulu. Orang yang mengikut Yesus itu, dia harus melepaskan dunia ini. Saya belum bisa melepaskan dunia ini, paham nggak? Kalau arti dunia itu gitu loh. Saya bilang saya jujur bang, saya Kristen KTP bang. Terus yang Kristen yang bukan KTP yang mana? Memang orang yang benar melepaskan hal dunia, hal keduniawian. Iya, siapa itu diantaranya di Kristen? Yang mengatakan siapa gitu loh? Yang karena nggak ada di Kristen meninggalkan dunia. Nah, gini loh bang. Semua Kristen itu cinta dunia. Makanya bang, semua makanan dimakan sama Kristen karena cinta dunia. Pahami bang, makanya saya bilang pahami, kultusasi, pahami bang benar. Kalau kita mengikut dia, kita harus meninggalkan segalanya gitu. Paham nggak? Nggak segampang pemikiran kita ngikut. Memang harus melepaskan. Mengikuti dia sebagai apa? Sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan dan utusan. Nah, di mana Anda dapat dalil itu mengenal Yesus sebagai Tuhan? Karena muridnya yang menuliskan ini mengatakan dia itu Tuhan. Untuk mendapatkan hidup kekal menurut Yesus mengenal dia sebagai apa? Kok lemas kalau Yesus yang dibahas? Di dalam itu bang, dia udah dibilang dia itu Tuhan. Di mana Yesus mengatakan mengenal dia? Mereka bilang itu Tuhan gitu loh. Paham nggak? Yesusnya, saya nggak peduli dengan muridnya. Yesus sekarang abang paham nggak kitab abang kalau nggak bukan mereka memberikan sama abang gitu loh. Paham, tapi kan tokoh sentral di dalam sebuah kitab itu adalah siapa? Itu loh. Yohanes, kitab Anda, kalau Anda baca Yohanes 3:16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menenggurahkan Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Percaya kepada Yesus. Nah, percaya kepada Yesus atau kepada muridnya?
Percaya kepada Yesus. Nah, Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai apa? Kenapa? Kenapa murid itu mengatakan percaya kepada Yesus? Karena dia sudah percaya kepada Yesus. Nah, kalau percaya kepada Yesus, dengarkan Yohanes 17:8. Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku, dan muridku telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-murid telah menerima firman semuanya dari Yesus. Dan setelah mereka menerima segala firman itu, mereka percaya Yesus adalah utusan Tuhan. Ayo. Lalu Kristen ini dari mana? Kok bisa Kristen percaya Yesus Tuhan? Dari mana ilmunya? Saya sudah mengatakan saya tidak. Bang, saya tidak mengatakan abang itu mengatakan yang salah. Memang iya, dalam kitab itu tertulis memang dia diutusan. Nah, terus pertanyaan saya kenapa Anda, Bang? Nah, kalau begitu kenapa Anda menuhankan Yesus? Ya karena dia memang Tuhan. Lah, berarti Anda tidak mengenal dia. Bang, apakah abang mengenal kakek? Iya, saya kenal. Yesus itu utusan Tuhan. Bang, begini Bang, apakah abang mengenal secara langsung dengan Nabi abang? Saya mengenalnya melalui kitab suci saya, Al-Quran. Udah sama Bang. Nah, kalau begitu melalui Bible kan Anda mengenalnya? Iya. Menurut Yesus, hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Sebagai Tuhan dan utusan, paham nggak? Di mana Yesus katakan itu sebagai Tuhan untuk mendapat hidup kekal? Bang, saya bilang dia itu adalah Tuhan. Kenapa? Di mana Yesus mengatakan mengenal dia sebagai Tuhan untuk memperoleh hidup kekal itu di mana? Dengar, makanya saya bilang Bang. Apa itu? Biar saya katakan. Ya. Lambaikan aja Bang tangan ke kamera. Ya. Yesusnya Bang, bukan pengarangnya. Yesusnya. Bang, Anda belajar membaca. Anda percaya kepada pengarang atau percaya kepada Yesus? Saya bertanya, Anda belajar membaca dari mana Bang? Dari diri saya sendiri. Bukan. Karena ada tulisan Anda bisa belajar membaca. Paham nggak? Ya, kalau ada tulisan kalau saya tidak mau belajar membaca. Enggak, itu kalau kita pahamin. Bisa nggak abang membaca huruf kalau tidak ada huruf itu sendiri? Oke, saya kasih analogi Bang. Ada seorang tua datang ke toko kacamata. Semua kacamata baca dikasih. Warna hitam, coklat, pasang semua kacamata. Habis itu dikasih huruf nih. Kasih huruf. Sudah bisa baca? Belum. Dikasih kacamata lagi, nggak bisa baca? Belum. Kasih kacamata lagi. Yang ini bisa baca? Belum. Ternyata cek per cek memang dia tidak bisa membaca. Meskipun ada tulisan, kalau bukan dia yang mau untuk belajar, tidak bisa. Diganti kacamata sampai 1000 kacamata pun. Kalau ada tulisan, tapi karena dia yang tidak pernah belajar membaca, tidak akan pernah bisa baca. Jadi yang mau supaya orang bisa baca, ya saya sendiri dong. Saya kasih analoginya. Ya itu analogiku tadi. Dengar. Bila huruf tidak ada diciptakan dulu, apakah kita bisa membaca sekarang? Bang, meskipun ada huruf, kalau tidak mau membaca nggak akan pernah bisa. Bang, duluan huruf, makanya kita bisa baca. Paham nggak bisa. Siapa yang bikin huruf? Ya manusia. Berarti lebih dulu manusia daripada huruf. Ya memang, saya akui. Makanya jangan Anda mengatakan bagaimana ada huruf. Huruf itu justru manusia yang bikin, karena manusia itu ikra, baca. Manusia itu bisa baca meski tanpa huruf. Baca dengan perasaan, baca dengan pikiran, baca dengan keadaan, baca situasi. Itu Bang, nggak usah terlalu jauh kemana-mana. Itu hidup kekal itu Bang. Bagaimana Bang membaca pikiran orang? Lah, itu membaca. Bahasa, tahu nggak arti dari pelajaran itu membaca pikirannya? Itu tahu nggak itu arti bahasa makna? Kalau maksud Anda itu mengeja, itu mengeja huruf dengan membaca itu beda.
Ini skala global Anda membahas tentang kemampuan manusia membaca. Tanpa huruf manusia bisa membaca. Bagaimana Anda bisa membaca? Konteks dari bahasa baca ini harus kita pelajari. Baca ini apa? Artinya baca ini apa? Artinya eja ini. Sekarang anak-anak kecil belajar mengucapkan sebuah kata itu karena dia membaca huruf. Anak kecil bisa memanggil ibunya apakah karena dia membaca huruf? Ya. Ayo bang. Pahami bang, yang konteksnya pahami. Abang udah lari. Kok saya pula yang disuruh paham? Oh mama apa yang harus paham bukan saya. Jangan selalu merasa jadi guru kalau Anda status murid. Jangan acting begitu, nggak bagus. Film India juga bang. Film India, sesedih-sedihnya film India, tapi kalau makan tak ada rokok, habis makan itu lebih sedih bang. Iya kan? Itu dia makanya. Jadi sekarang kembali kepada tema. Menurut Yesus, hidup kekal itu adalah mengenal Dia sebagai apa? Menurut Yesus. Iya, dalam konteks itu memang Dia sebagai mengenal utusan. Sebagai. Terus kenapa Anda Karena Yesus sendiri mengatakan Dia yang utus aku. Iya. Terus kenapa Anda tuhankan? Ya memang karena Dia Tuhan. Paham nggak? Berarti Anda tidak mengenalnya. Karena Dia adalah awal dan akhir. Anda tidak mengenalnya. Berarti awal dan akhir itu catatannya. Sabar. Awal dan akhir itu terjemahan yang keliru. Kan tadi saya sudah mengatakan kepada Anda, archi kai telos, awal dan akhir. Sedangkan bahasa Yunani yang muncul di situ adalah alfa kai omega. Alfa itu huruf ato, omega itu huruf oto. Tak ada makna. Tapi penulis kitab Anda menerjemahkan awal dan akhir. Padahal awal archi, akhir telos. Salah terjemah kitab Anda itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus selama Dia mengajar di Yerusalem tidak pernah mengatakan jadi itu. Bilang salah terjemah. Dari mana Abang bilang itu salah terjemah? Karena bahasa Yunaninya cuma huruf O. Sedangkan awal bahasa Yunaninya archi. Kemudian penulis Bible Anda, O itu dipanjangkan menjadi alfa. Kemudian O-nya itu omega. Padahal omega bukan artinya akhir. Omega itu tidak ada artinya. Alfa juga tidak ada artinya. Cuman diartikan oleh lembaga Bible alfa itu awal. Padahal salah. Awal dalam bahasa Yunani itu archi. Bukan Alfamar bang, bukan Alfamar. Begitu saudara. Jadi kalau Anda mengenal Yesus, berarti Anda mendudukkan Yesus sebagai rasul, utusan. Orang-orang yang mendudukkan Yesus sebagai rasul, utusan Tuhan, itu adalah orang yang mengenal Yesus. Tapi kalau Anda menuhankan Dia, menyembah Dia, mengibadahi Dia, berarti Anda tidak mengenalnya. Makanya Yesus mengusir kalian dalam Matius 7 nomor 21, 22, 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Yang memanggil Yesus Tuhan Kristen, yang bermukjizat, bernubuat, mengusir setan, semuanya adalah Kristen. Yang diusir, Kristen. Kenapa Kristen diusir? Karena Kristen tidak mau mengenal Yesus. Mereka hanya terobsesi dengan ajaran dari barat. Pokoknya Yesus Tuhan, titik, Yesus Tuhan. Loh, Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal aku sebagai utusan. Berarti benarlah kata Al-Quran. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhan untuk kalian. Matius 15 nomor 24. Aku Yesus berkata bahwa
Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Bang, kita bang, gini aja. Kita berpegangan pada Wahyu 1 ayat 8 aja bang. Aku adalah, abang tadi bilang, firman Tuhan Allah. Udah? Benar nggak? Iya, itu ada dan yang sudah ada. Dan yang akan datang yang maha kuasa. Dia udah mengatakan itu loh. Apalagi coba? Oke. Hanya saya Tuhan tanya. yang maha kuasa. Coba. Kalau Anda mengatakan yang maha kuasa di sana, coba Anda tunjukkan kepada saya di mana Yesus pernah datang di Pulau Patmos. Itu ditulis tahun 100. Yesus ada di dunia itu hanya sampai tahun 33. Udah bang, abang terus ibaratnya abang ikut konteks dengan kitab kami, tapi abang menyangkal kitab itu sendiri. Abang bilang Yesus begini, terangkat ke langit tahun berapa bang? Gini loh bang. Yesus terangkat ke langit. Yesus terangkat ke langit tahun berapa? Ayo. Oke. Yesus terangkat ke langit tahun berapa? Teman-teman YouTube, thank you. Bentar bang ya. Terangkat atau bangkit? Tahun? Terangkat atau bangkit? Kalau bangkit itu ya bolehlah, terserah abang, silakan. Kalau bangkit dia bang, dia itu setelah hari Sabat, pada hari pertama minggu. Iya, tahun berapa? Di sini bang, di teksnya mah nggak ada dijelaskan di tahun berapa. Ya, Yesus di dunia usia berapa tahun sampai dia terangkat ke langit? Umur, bentar bang ya. Tapi abang udah tahu sendiri, tapi ngapain kita di searching di Google, ada udah ada kok, ngapain abang bertanya begitu gitu loh. Iya, supaya Anda tahu bahwa Wahyu itu ditulis di tahun 100. Yesus sudah tidak ada. Bang, biar saya jelasin bang, tahu nggak Wahyu itu bang? Arti dari Ya, Wahyu mimpi. itu Mimpi. ya udah bang, ngapain kita perpanjang gitu loh? Ya, masalahnya ini bang, Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Itu tahun 33. Usia Yesus di dunia hanya 33 tahun. Di Nggak, usia sekarang 30. abang tadi bilang itu tahun 33. Bisa tunjukkan di mana dalilnya bang? Lah, Yesus tradisi Kristen sudah tahu itu. Dalilnya Dia di mana loh terangkat. bang? Yesus itu usia berapa tahun rupanya? Di antara usia 29 tahun, 3 tahun kemudian dia ngajar baru terangkat ke langit. Itu jelas itu. Nah, sedangkan sebelum terangkat ke langit, Yesus berkata di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Segala firman telah Yesus sampaikan. Berarti tidak ada lagi firman setelah itu. Dan segala firman yang disampaikan oleh Yesus, tidak ada ucapan akulah Alfa dan Omega, nggak ada. Nanti di tahun 100 di Pulau Patmos, baru ada muncul ucapan Yesus, akulah Alfa dan Omega. Bang, itu wahyu bang. Paham nggak wahyu? Ya, segala firman dari Yesus. Coba Wahyu 1 nomor 1 apa bunyinya bang? Inilah wahyu Yesus Kristus. Loh, sementara Yesus tidak pernah memberikan wahyu seperti itu bunyinya. Itu siapa yang mengajarkan Alfa Omega itu? Siapa itu?
Gak ada Yesus pernah mengajarkan dia Alfa dan Omega. Di mana Yesus pernah ucapkan itu? Malah Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8:42. Yohanes bang, dia itu melakukan penampakan itu kepada Yohanes. Paham nggak bang? Lah, itu, bang? Yesus tidak nampak. Kalau Yesus yang nampak, Bukan diikuti. nampak. Wahyu bang, paham nggak? Apa itu? Wahyu itu makanya ada juga orang yang bisa melihat bang, mendapatkan penglihatan. Percaya nggak abang? Di zaman sekarang juga ada orang bisa melihat penglihatan. Oh, berarti Anda mengidentikan wahyu, penulis wahyu dengan paranormal gitu? Aduh. Atau Luga Tambunan? Luga Tambunan itu mengaku melihat penglihatan surga neraka. Jadi susah bang, makanya kan saya bilang hal yang bersifat dengan rohani dan duniawi memang susah bang. Itu tadi pemahamannya. Makanya saya bilang saya itu masih Kristen KTP bang. Justru Kristen KTP itu lebih pintar daripada Kristen yang bukan Kristen KTP. Kristen yang bukan KTP itu lebih lihai menipu, melawan dalil. Kalau Anda belum kuasai dalil, makanya Anda polos, belum bisa menipu, meskipun sudah nampak sedikit tanda-tandanya. Tapi kalau yang dikatakan mereka yang sudah sekolah, lincah mereka itu, mau mutar-mutar balik dalil itu pintar sekali. Abang ini masih polos, masih kelihatan mundur, maju nggak bisa, mundur nggak bisa, masih kelihatan. Itu lebih bagus. Lebih mampu otaknya mencerna apa yang saya jelaskan nantinya. Setelah turun dari sini dia belajar Bible. Tapi kalau mereka yang siang malam sebagai pengajar, sebagai gembala, itu orientasi otaknya itu cuma duit. Maka ketika dia tersudutkan, dalam saya sudah puluhan tahun dengan mereka. Jadi ketika mereka tersudutkan dengan dalil, mereka melilit-lilit tidak. Anda lihat tadi yang sebelum Anda naik ke sini, yang bernama Christian Jupri itu Anda lihat kan? Ya. Nah, lihai memang dia, karena dia sudah botak gara-gara mikir perpuluhan. Gimana cara jemaat saya ini? Ada beberapa yang tidak nyetor bulan ini, botak dia otaknya. Nah, makanya saya bilang bang, manusia karena ada juga yang tertulis di kitab kami bang, kami tidak boleh menghakimi, dia yang berhak menghakimi. Paham nggak bang itu? Oh, menghakimi bukan begitu maksudnya. Itu bang, orang bang, yang benar itu harus dikatakan benar, yang salah harus dikatakan salah. Abang sudah menghakimi, yang mengetahui benar atau salah seseorang itu adalah dia. Lah yang tadi itu apa Anda lihat sendiri kok? Anda lihat sendiri bagaimana dia keteteran. Gini loh bang, sama di dalam kita pun, di dalam kita bernegara, yang mengatakan benar atau salah itu adalah hakim. Benar enggak? Iya betul. Tapi yang menjadi hakim kita sekarang itu adalah kitab suci kita kan? Kok jadi kitab suci kita? Kata Yesus di dalam Yohanes 12 nomor 48 bang. Kalau Anda lihat di situ, apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Berarti kitab suci yang menjadi hakim. Nah sekarang pertanyaan saya adalah, hidup kekal itu menurut Yesus diperoleh dengan cara mengenal dia sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Saya sudah bilang bang, kan udah saya bilang tadi, saya udah katakan dalam konteks itu, yang dituliskan Yohanes itu memang benar. Makanya saya bilang, saya tidak membantah dengan perkataan, memang dia adalah utusan dan Tuhan. Ini yang masalah. Ini yang masalah karena Anda menggunakan kata Tuhan di situ. Bang, Yesus dikenal. Arti dari Tuhan itu kita pahami apa sih arti dari Tuhan? Tuhan itu yang maha kuasa, maha pencipta, maha perkasa, maha hidup, maha mematikan. Bahasa Tuhan itu bahasa apa itu? Bahasa Indonesia. Bukan bahasa Tuhan itu berasal dari bahasa Melayu. Ya, terus apa masalahnya? Iya, jadi arti dari Tuhan itu Tuhan dari bahasa Melayu. Kita belajar bahasa Indonesia, kita belajar di sini bang ya. Kita orang Indonesia bukan?
kepada Dia kita menyerahkan atau menghambakan diri, itu arti dari Tuhan. Nah, sekarang menurut Yesus mengenal Dia sebagai apa? Utusan Tuhan atau Tuhan? Dia adalah utusan, Dia, dan Dia adalah Tuhan. Nah itu, dan Dianya itu Anda dapatkan dari mana? Karena Bang, gini Bang, kami sudah menyerahkan diri kami. Lah, berarti Anda tidak mengenal Yesus. Ini apa ini Bang? Bang, karena ini kami mengenal Yesus Bang Juma. Kalau kami mengenal Yesus, dengarkan ucapan Yesusnya apa Bang? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus, ginosko, mengenal. Kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti Anda tidak mengenal Yesus. Tapi kalau Anda mengatakan Yesus utusan Tuhan, berarti Anda mengenalnya. Nah, supaya Anda benar-benar mengenalnya, kita lihat dalam prosesi kehidupan Anda beragama. Apakah Dia Anda tuhankan? Kalau Anda tuhankan, berarti Anda tidak mengenalnya. Karena tidak mungkin orang yang mengenal utusan Tuhan menuhankan utusan. Tidak mungkin kemudian orang yang mengenal Tuhan yang ada di langit masih menuhankan manusia yang ada di bumi. Berarti Anda tidak mengenal Yesus karena Anda menuhankannya. Sementara Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Itu dalilnya Yesus Bang. Paham nggak Bang? Makanya saya susah-susah terangkan sama Bang Juma. Dia nggak memahami konteks yang dibaca. Dia hanya berpaling sama itu gitu loh Bang Juma. Saya paham. Udah saya bilang dalam ini Bang. Kan harus mengenal ini Yesus untuk memperoleh hidup. Abang bertanya begini kan dalam catatan Yohanes 17 ayat 3 kan. Iya. Inilah hidup yang kekal, yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus adalah yang telah Engkau utus. Berarti Yesus ingin dikenal. Engkau utus. Dengar dulu Bang. Yesus telah Engkau utus. Dengar Bang. Yesus pahami konteksnya. Yesus mau dikenal sebagai utusan. Yesus mau dikenal sebagai utusan atau pengutus? Dengar dulu Bang, makanya. Iya, saya udah baca. Makanya Bang, saya bertanya. Inilah hidup yang kekal. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus telah Engkau utus. Nah, di situ satu-satunya Allah yang benar di situ siapa? Satu-satunya Allah benar. Ya Allah Bapa. Nah, Yesus sebagai apa? Ya Tuhan Yesus sebagai Kristus. Sebagai utusan. Aduh. Ini sudah mulai pintar ini. Dalam konteks ini kalau sudah mulai pintar, itu lidah sudah mulai lincah nipu tuh. Nah, makanya saya bilang konteksnya baca dulu Bang. Dan mengenal Yesus, dengar Bang, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ada berapa yang mau dikenal di situ? Bang, pahami Bang bahasanya Bang. Gini loh Bang. Kan udah saya bilang dia adalah utusan, dia adalah firman. Jadi ini membaca ini aja sulit banget memahami. Gini loh. Ini adalah Budi, dan Budi ini adalah anaknya si Mamat. Pahami konteksnya bacanya Bang. Aku telah mana ya tadi ya? Ini sudah hampir ini bukan Kristen KTP kalau sudah pintar dia memainkan lidah. Sekarang di situ ada berapa yang mau dikenal? Dengar Bang. Ada berapa hakikat di sana Bang? Ada berapa hakikat di situ yang mau dikenal di data itu? 1 atau 2? 1. Loh kok 1? Kok 1? Di situ ada 2. Yang ini satu-satunya Tuhan, yang ini utusan yang satu-satunya tadi. Satu-satunya Tuhan mengutus Yesus. Loh, kok jadi 1? Dengar konteksnya Bang. Aku membaca gimana sih? Jadi kita balik ke SD lagi cara membaca loh. Dengar loh Bang, ini udah jelas loh.
Ini sebenarnya udah jelas sebenarnya. Inilah hidup yang kekal itu. Nah, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Engkau itu siapa? Allah yang benar. Engkau itu siapa? Makanya Bang, pahami konteksnya Bang nih. Inilah saya bertanya, engkau itu siapa? Ya Allah. Engkau itu siapa? Ya Allah. Apakah itu Yesus? Iya. Lah. Engkau satu-satunya. Engkau satu-satunya. Bang. Kok jadi dua? Dengar Bang, kan udah dibilang firman itu. Udah dibilang konteksnya begini Bang. Di kekristenan itu konteksnya firman itu sudah menjadi manusia. Ya, berarti ada dua yang mau dikenal. Satu si pemilik firman, yang satu firman yang menjadi daging. Berarti ada dua. Aduh, susah banget. Bang, saya buat analoginya Bang ya. Sebentar ya Bang, analogi ya. Masalah ini ya. Oke. Saya berjumpa dengan seseorang yang tidak saya kenal. Berarti saya harus berkata kepada dia supaya dia kenal saya, benar nggak? Iya. Ya udah. Anda dikenal sebagai apa? Pertanyaan itu atau analoginya paham nggak Bang? Iya, Anda memperkenalkan diri. Anda memperkenalkan diri kan? Ya betul. Ya, makanya melalui dengan apa? Anda perkenalkan diri Anda. Anda memperkenalkan diri Anda sebagai apa? Sebagai utusan atau sebagai pengutus? Ayo. Paham nggak Bang? Maka berbelit loh. Itu konteksnya udah jelas. Anda yang bingung kok tanya ke saya, paham nggak? Yang ini Bang Juma jelas udah dibilang di sini Bang. Abang tadi yang mengungkit ketika Anda memperkenalkan diri Anda, apa yang Anda katakan? Bang, abang kalau membaca itu memahami konteksnya nggak gitu loh? Saya paham dong. Oke, ini konteksnya udah jelas gitu loh. Inilah hidup yang kekal itu. Dia menceritakan kan? Dia mengatakan kan? Yaitu bahwa mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ada berapa yang mau dikenal di situ? Satu. Ada berapa? Satu. Hah? Dia itu sendiri gitu loh, paham nggak? Hah? Satu? Dia sendiri. Kok satu? Gitu. Kok satu yang mau dikenal di situ Bang? Betul, yakin Anda? Iya. Yakin? Iya. Dia sendiri berarti yang mau dikenal itu gitu loh. Berarti Bapak adalah Yesus itu sendiri? Iya benar. Harusnya dia mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku yang adalah Bapa. Aduh Bang, bukan gini loh Bang. Gak sama pemikiran gini loh Bang. Gak sama pemikiran Bang dengan penulisan mereka yang dulu. Paham nggak? Oke, saya buktikan itu. Boleh Anda baca Yohanes 8? Oke. Ya, silakan Anda baca. Nomor 15, 16, 17. Udah ada 1 jam kita Bang ngobrol ya. Iya. Gak selesai. Abang nggak dapat konteksnya gitu loh. Karena Anda tidak mengenal Yesus. Saya lebih kenal dari abang gitu loh. Makanya saya bilang. Kalau Anda mengenal Yesus, kenapa Anda menggabungkan yang satu-satunya menjadi dua? Silakan Anda baca Yohanes 8. Ayo, ini Bang, tadi intonasinya begini Bang. Tadi saya bilang kan, ini adalah Mamat. Bahasa ini adalah Budi. Budi adalah anak Mamat. Itu konteksnya menunjukkan satu orang nggak? Bapaknya mana? Aduh, paham nggak abang ini? Ini adalah Budi. Yesus Budi itu turun di Yesus ke bumi itu diutus. Ada yang mengutusnya. Iya, dia diutus karena dia adalah firman.
Dia diutus oleh siapa? Ya diutus oleh dia adalah diutus oleh Bapa di sorga. Bapak di mana? Ketika Yesus ada di bumi, Bapak di mana? Bang, konteksnya Bang, kalau dia tidak menjadi manusia, kita tidak akan bisa bertemu dengan dia, paham nggak? Berarti Bapak sudah tidak ada di surga? Dia tetap ada. Gimana sih memahami? Tadi katanya berarti bukan Bapak yang turun ke bumi. Bang, dia itu serba bisa. Tahu nggak arti dari Tuhan itu? Aduh, serba bisa itu ember anti pecah. Anda baca aja dulu. Anda baca Yohanes 8. Bang, Anda baca Yohanes 8. Abang, nggak sekarang abang bisa mengukur Allah itu? Tidak bisa. Makanya. Tapi Yesus bisa diukur. Tapi Yesus bisa diukur. Yesus bisa diukur. Logika, Tuhan tidak bisa diukur. Yesus bisa diukur nggak? Yesus bisa diukur nggak, Bang? Dia bisa, tapi kemanusiaannya bisa diukur. Berarti dia bukan Allah karena dia manusia. Makanya dia dikenal sebagai utusan doang. Di mana sih abang ini? Anda berapi-api. Anda berapi-api. Apakah Anda itu Allah itu tidak bisa? Bang. Allah itu tidak bisa diukur. Yesus bisa diukur nggak? Bisa. Kita kasih contoh. Apakah di dunia ini manusia yang tidak pernah berdosa cuma hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Sahabat Marsha. Hanya Mesias. Percaya nggak? Kata siapa Yesus tidak pernah berdosa? Kata firman Tuhan. Perbuatan dosa Yesus itu banyak. Aduh, abang ngarang loh. Yohanes 3 nomor 13 apa kata Yesus di situ? Oke, kita buka. Jangan dengar. Silakan Anda baca. 3, nomor 13. Anda baca. Teman-teman di YouTube, barakallahu fiik, thank you ya teman-teman sekalian. Silakan Bang. Thank you gimana ini? Yohanes 3 nomor 13. Silakan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia, yaitu aku sendiri. Bohong dah itu. Dia sendiri gitu loh. Bohong dah itu Bang. Bohong dah. Apa? Bohong tidak itu. Tidak. Tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga selain Yesus. Yakin? Yang turun dari surga kok dibilang gak paham Coba Anda baca lagi dalilnya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia, dan yang telah turun dari surga yaitu anak manusia. Hanya dia yang naik dan turun. Paham gak? Elia pernah. Kalau naik ada. Itulah bohongnya Yesus. Karena dia mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga selain daripada dia. Dan yang telah turun dari surga selain daripada dia. Iya, dia katakan apa? Dia katakan apa di situ? Yang jelas bacanya, tidak ada seorang pun yang naik, Bang. Yang telah naik ke surga selain daripada dia. Selain dan telah turun dari surga, yaitu selain daripada dia yang telah turun dari surga. Iya. Tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga. Dengar Bang, gak ada yang bisa naik turun selain dia. Enggak ada begitu ucapan. Aduh, Anda ini bukan Kristen KTP, Anda ini Kristen asli karena sudah bisa licik. Dari tadi Anda licik terus. Anda memperkaos Bible Anda sendiri. Tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga selain dari dia yang turun dari surga, yaitu anak manusia. Pembohong Yesus itu, pembohong besar. 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Elia naik ke surga. Ngarang ini Bang, ngarang. Kok jadi saya ngarang abangku? Anda baca dalil, Anda mau melintir. Anda bukan Kristen KTP. Kalau Kristen KTP itu masih polos, masih belum lincah menipu kalau dia Kristen KTP. Tidak ada yang pernah naik ke surga selain dari dia yang turun dari surga. Pembohong. Elia lebih dulu naik surga.
2 Raja-Raja 2 nomor 11. Yesus Anda itu pembohong atau pengarang kitab Anda itu menulis sambil tidur? Gimana ya, susah mengajak abang ini percaya dengan Yesus itu gitu loh. Ya, saya percaya Yesus, yang tidak percaya itu Anda, saudaraku. Anda yang tidak percaya. Makanya Anda kemana-mana cari dalil. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Pokoknya Yesus Tuhan. Saya tidak mau tahu. Padahal dalilnya hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Apakah pernah Yesus marah kalau dia disebut Tuhan? Tidak pernah. Berarti dia Tuhan. Apakah Yesus pernah marah kalau dia disebut sapam? Berarti dia sapam. Apakah Yesus pernah marah kalau dia disebut sebagai perampok? Berarti dia perampok. Apakah Yesus pernah marah ketika dia disebut waria? Berarti dia waria. Bang, orang beragama itu nggak boleh kita mengakal-akali. Agama itu harus sejalan dengan akal, wahyu. Itu baru agama yang betul. Oke, saudaraku. Jadi hidup kekal menurut Yesus itu adalah mereka. Dari situ nanti dalilnya, Bang. Dari situ dalilnya, Bang. Nanti abang paham gitu loh. Ada pertanyaan tadi satu tadi kan sudah saya bilang sama abang, saya utarakan. Yesus itu bukan raja di bumi ini. Abang percaya nggak? Yesus bukan raja, nggak ada. Dia hanya mengatakan di dalam kitab saudara, kerajaanku bukan dari dunia ini. Iya benar. Berarti kerajaannya adalah di surga. Nah, sekarang kalau ada seorang budak dari kerajaan Majapahit ke kerajaan Makassar, budak ini berkata, kerajaanku bukan dari kerajaan Makassar, tapi dari kerajaan Majapahit. Apakah dia seorang raja? Atau dia hanya budak di kerajaan itu? Dengar bang, aduh susah banget. Kerajaanku bukan dari kerajaan Makassar, tapi kerajaanku dari kerajaan Majapahit. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena dia budak di kerajaan Majapahit, bukan raja. Kalau dia mengatakan aku adalah raja, di mana Yesus mengatakan aku adalah raja? Oh, kalau ada nanti bang tertulis gimana? Silakan Anda tunjukkan. Oke. Silakan. Kopi hitam. Mari kita ngopi. Bentar bang. Bukan aku bang, orang burung gagak itu yang nungguin abang, dikirain abang sudah mati kali. Gak ada suara soalnya. Biar saya buka ya bang ya. Iya. Dengar bang ya, paham ya, paham konteksnya bang ya. 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 Apakah seorang raja itu, seorang raja pasti memiliki hamba? Kalau budak pasti tidak memiliki hamba, benar nggak? Karena dia adalah budak hamba itu. Belum tentu bang. Ada nggak budak yang memiliki Belum hamba? tentu. Saya punya orang tua, hambanya budaknya banyak dulu, tapi mereka bukan raja. Dia hanya penguasa.
Penguasa itu artinya raja loh bang, paham nggak? Ya, raja di kerajaannya sendiri, tapi dia tidak raja sebagai, belum tentu dia raja resmi sebagai pemilik kerajaan sebuah Kan tadi wilayah. orang bilang ada nggak biar raja? Abang penguasa adalah raja. Gimana? Abang Ya sudah, baca dalilnya, bangku, baca dalilnya. Nggak usah beranalogi Kalau yang raja ingin itu menjebak. adalah, kalau raja itu pasti punya hamba, benar kan? Oke. Saya punya banyak Kerajaan hamba, bukan dari abangku, dunia tapi ini. bukan raja. Itu. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan. Paham? Kerajaanku. Itulah. Jelas. Kerajaanku. KO Bang Juma. Kok KO? Terus kenapa Yesus disebut hamba kalau gitu? Yesus disebut hamba gimana dong? Yesus disebut hamba. Ini langsung Yesus mengatakan loh. Iya, Yesus juga disebut hamba. Karena dia merasa rendah gitu loh. Dia hamba bagi kita. Karena dia melayani kita gitu. Yesus disebut hamba di kitab saudara. Kok dia merasa ini dan itu? Itu analogi Anda. Gembala itu siapa? Gembala banyak gembala. Di tempat saya banyak gembala. Dia datang ke sini bang. Ngapain? Supaya jadi teladan manusia. Karena kita manusia sudah banyak melakukan dosa. Jadi dia datang ke dunia ini supaya terus kenapa Kristen teladan bagi manusia agar terus sampai kenapa ke bawah Kristen? ini. Terus kenapa Kristen mati karena dosa kalau begitu? Kalau dia Yesus teladan supaya kita tidak berdosa, kenapa Yesus Kristen mati bermatian karena dosa? Roma 8 Kristen bermatian karena dosa. Roma 8 nomor 10. Dari mana jadinya abang bermatian? Ya karena dia berbuat dosa. Enggak, Kristen mati karena dosa memang. Kematian Kristen itu karena dosa. Baca dalilnya. Berani baca dalilnya nomor 8, nomor 10 berani? Oke. Berani enggak? Berapa tadi? Oke. Roma 8 nomor 10. Oke. Kita berargumen terbuka, oke gitu. Iya, berargumen. Oke, silakan. Saya ikuti maunya abang gitu loh. Iya, dengar bang ya, dengar bang. Ya. Pahami arti konteks dari ini, oke? Ya, silakan. Setuju bang ya, setuju ya. Konteks mau tekoks, ya silakan. Abang jangan gitu. Saya orangnya nggak terlalu apa gitu loh bang. Mau abang gila. Anda kan mengatakan pahami konteks. Saya bilang iya konteks, mau tekok, mau tengkos, kontes, ya silakan. Enggak ada yang salah itu, silakan. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Nah, tubuh mati karena dosa. Tadi katanya ditebus. Ya udah ditebus. Roh kami, tapi jiwa kami bang. Terus kenapa mati karena dosa? Bang, yang berangkat ke surga itu tubuhmu. Loh, ini mati. Juga. Kamu mati karena dosa. Anda ngerti mati nggak? Tubuh memang mati, tubuh. Iya, memang tubuh memang mati. Iya, tak mati karena dosa. Katanya sudah ditebus. Ya tubuh bang, tubuh. Iya, lalu yang ditebus Yesus apa? Ini hidup kekal ini. Tahu nggak? Yang ditebus Yesus apa, abangku? Tubuh ini bang adalah tanah. Ya, terus apa yang ditebus? Apa yang ditebus Yesus? Rohmu. Sekarang Adam berdosa apanya? Yang berdosa Adam apanya? Yang berdosa Adam apanya? Rohnya atau jasadnya? Hah? Rohnya atau jasadnya yang berdosa? Rohnya yang berdosa bang. Yang makan rohnya. Aduh. Ini udah susah dalam konteks sama bang. Iya, karena Anda ingin menipu diri Anda sendiri tapi sulit.
Oh, sulit. Anda mengatakan kami ini adalah orang yang tidak berdosa. Begitu dikasih dalil, keok. Oh, yang ditebus itu roh. Mana ada dalilnya? Tubuh memang mati karena dosa. Bang. Lalu yang ditebus Yesus apa yang ditebus? Dosa atau bukan? Dengar Bang, yang melakukan kehendak tubuhmu apa? Ya kamu sendiri. Abang saya tanya. Ya kamulah. Kamu yang mau melakukan itu. Sekarang bukan ke situ arahnya. Bukan di situ arahnya. Sekarang begini. Bukan tubuh, bukan Bang. Yang ditebus Yesus di atas salib itu apa? Sekarang Bang, itu konteksnya yang nyuruh yang ditebus Yesus, yang ditebus Yesus di atas salib itu siapa gitu? Gak usah ke situ. Yang ditebus Yesus di salib apa yang ditebus? Utang? Ya dosa. Nah, dosa. Kalau dosa sudah ditebus, masih ada dosa nggak? Enggak, kalau kita mengikuti dia. Nah, terus kenapa Kristen mati karena dosa? Katanya dosanya yang mati, Pak. Enggak ada urusan. Astagfirullah. Tadi dosa ditebus. Kalau dosa tubuh itu dengan rohmu udah berbeda, Bang. Tadi katanya dosamu sudah tidak ada. Tadi surga adalah rohmu, bukan tubuhmu. Sekarang kalau dosamu sudah ditebus, masih ada nggak dosamu? Ya tetap saya berdosa karena saya tidak. Lalu apa gunanya Yesus mati di salib? Dia menyelamatkan orang yang mau mengikut dia. Terus bukan buktinya? Kristen KTP. Buktinya masih ada dosamu. Ya saya Kristen KTP. Iya masih ada dosamu. Iya masih ada karena saya Kristen KTP. Ya terus Kristen yang bukan KTP memang nggak mati? Ya mati tubuhnya. Ya karena Ya karena mati. Ayo. Ya memang karena wajib mati. Karena apa? Gak bisa nggak mati. Kenapa mati? Karena apa dia mati? Sudah boleh saya tertawa? Sudah boleh saya menertawakan agamamu yang konyol itu, Bang? Boleh nggak? Boleh. Pembodohan selama 2000 tahun. Pembodohan selama 2000 tahun itu boleh saya tertawa sekarang? Bang. Atau belum? Gak paham-paham Bang Juma gitu loh. Anda yang sok tahu tapi tidak tahu. Yesus menebus dosa. Ketika Yesus menebus dosa, dosa nggak ada lagi kan? Hapus, nggak ada lagi. Tapi apa dalilnya? Tubuh memang mati karena dosa. Lah, katanya tadi sudah ditebus. Saya sudah boleh tertawa. Ya, Bang, paham nggak Bang? Apa? Kamu itu nggak bisa bawa dengar. Yang berdosa dulu Bang, paham nggak? Tubuh dan jiwamu si Adam itu dulu udah berdosa. Bukannya dosa sudah ditebus? Mau sudah dosa ditebus. Tubuh, mau dosa tubuh, dosa roh, sudah ditebus kan? Apa, Bang? Oke lah Bang. Makasih banyak lah Bang. Soalnya Abang nggak makan paham. Aku 1% lagi baterainya Bang. Besok kita jumpa lagi. Soalnya belum kelar juga ini. Kita bahas teks judul yang lain selain ini. Karena Abang udah kalah ini menurut saya. Yang lain aja agak yang keras. Ini terlalu lembek sama saya. Ya Bang ya. Oke Bang ya. Selamat malam. Good night. Sehat Bang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Ini bukan Kristen KTP.
Karena sudah mahir nipu diri sendiri. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Ayo teman-teman, tengoklah, perhatikanlah, lihat, saksikan sendiri bagaimana Anda menemukan diri Anda itu berseberangan dengan Yesus. Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai apa? Sebagai utusan. Tapi kalian merubah dan membelokkannya sebagai Tuhan. Masya Allah, sahabat-sahabat HK yang ada di channel YouTube Zulkifli 15, Barakallah, dan sahabat-sahabat yang lain, terima kasih Anda sudah memeriahkan live kita malam ini. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Halo saudara. Halo saudara, aku suka tadi diskusi sama Manurung. Oke, thank you. Dari mana? Katolik, Protestan? Aku yang penting Yesus Kristus. Maksudnya apa ini abangku? Ya, agama itu yang penting memuja Yesus Kristus, agamaku. Yesus Kristus, maksudnya dia utusan Tuhan atau Tuhan? Tergantung paradigma memandangnya. Jangan, harus menurut Yesusnya, abang. Kalau itu Tuhanku. Oke, itu diri Anda. Tapi Yesusnya mengatakan hidup kekal itu mengenal sebagai Tuhan atau mengenalnya sebagai utusan Tuhan? Dia sebagai Tuhan dan utusan Tuhan. Menurut Yesusnya, abang. Jangan menurut Anda. Kalau itu kan iman saudara, saya percaya. Menurut Yesus hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai Tuhan atau mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan? Dia sudah nyatakan itu dalam Alkitab, semuanya. Di mana Yesus mengatakan? Kalau hidup dia adalah Tuhan, dia adalah kekal, banyaklah. Di mana itu hidup kekal, bang? Hidup kekal. Kita hidup dalam dunia ini mencari segala sesuatu yang menurut kita benar, itu tujuannya untuk hidup kekal, bang. Berarti kamu. Nah, menurut Yesus hidup kekal itu. Siddhartha juga mengajari hidup kekal. Nah, Yesus sendiri nih. Kita tidak kemana-mana. Kamu hidup kekal nggak? Menurut Yesus hidup kekal itu diperoleh gini. Kalau kamu setelah manusia itu, kalau kamu menanggapi hidup kekal, kamu percaya nggak dengan kehidupan kekal? Percaya dong. Ya udah. Percaya. Berarti lu hidup kekal percaya hidup kekal. Nah, sekarang untuk memperoleh hidup kekal menurut Yesus itu dia dikenal sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Nah, kau agama Kristen nggak? Ya. Saya bertanya kepada Anda. Enggak, kau agama Kristen enggak? Lah, saya Muslim sama seperti Yesus. Ilmu hidup kekal agama Muslim apa? Mengenal Isa alaihissalam sebagai utusan Tuhan untuk Bani Israel. Percaya aja. Ya udah. Nah, sekarang kalau Anda sebagai Kristen, hidup kekal itu menurut Yesus mengenal Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan. Di mana Yesus katakan itu? Banyak lah di ayatnya, bacalah. Aku malas, aku udah mabuk. Banyak. Aduh. Hidup kekal itu mengenal Yesus. Menurutmu percaya kau? Kau percaya? Itu di dalam kitabmu tertulis. Kau percaya? Kamu percaya nggak? Kamu percaya nggak? Cuma jurus tipuan kayak gitu. Kau percaya? Saya mengatakan tadi. Kau percaya? Saya mengatakan tadi di dalam Al-Qur'anku Nabi Isa utusan Tuhan untuk Bani Israel. Saya percaya. Itu agamamu, ya udah. Nah, sekarang saya bertanya ke agamamu. Agamaku ya agamaku. Nah, sekarang di agamamu, agamaku. Ya, di agamamu Yesus agamamu. Emosi dia. Di agamamu. Yesus
Dengar. Ya, saya bertanya agamamu. Ya, ngapain kau tanya agamaku? Agama subjektif. Saya cuma bertanya. Agama menurut Yesus, hidup kekal itu menurut Yesus dikenal sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Menurutmu? Menurut Yesus, Bahlul. Menurutmu? Menurut Yesus kutanya. Aku menurutmu. Kasihan kali udah. Enggak, kau agama udah Kristen. Kau tidur aja di neraka sana. Enggak, agama Kristen. Kamu di neraka aja tidur sana. Kamu di neraka aja tidur sana. Gak ada yang bisa kau jebak di sini. Jangan kau menangis. Jangan kau nangis. Kau naik di sini memperbodoh dirimu. Karena hanya pantas disebut kepadamu ketika kau menolak dalil yang ada dalam Bible itu adalah bahlul. Hanya itu. Saya harus mengatakan apa? Si cerdas, si pintar. Gak mungkin. Bahlul. Itu aja. Kalau kau sudah tidak bisa kemudian membangun satu narasi yang ya mungkin kira-kira kau bisa mengalahkan Yesus, ya gak usah kau naik ke sini. Gak usah kau naik ke sini. Kalau kau tidak sanggup membangun narasi akal-akalan untuk membantah Yesus, jangan kau naik ke sini, akan kupermalukan. Karena saya paham Bible. Seorang guru lebih paham dari murid yang memiliki buku cetak. Paham? Guru tinggal berkata, murid-murid, buka bukumu halaman 3 tentang pengajaran ekosistem. Guru mengajar tanpa buku, murid yang membaca. Guru menjelaskan, sama seperti yang tadi. Kamu tidak ngerti bukumu sendiri, gurumu ini yang ngerti. Jangan kau sakit hati. Jangan kau sakit hati. Guru kau masih bayar di sekolah. Di sini kau belajar sama aku nggak minta pungut bayar. Gitu loh. Kau bingung kan? Loh kok bisa? Iman saya, kepercayaan saya yang begitu setiap pekan, akhir pekan saya masuk ke sebuah gedung, menyanyi, menangis di sana. Tapi kok bisa dengan mudahnya Bang Suma patahkan? Hanya dengan satu data saja. Imanku hancur lebur. Hanya dengan satu data itu aja. Imanku hancur lebur. Ternyata hidup kekal itu yang aku sesuai dengan yang Yesus ajar. Jaringan teman-teman sempat nge-lag sebentar. Oke. Sorry. Silakan yang masih mau, tapi jangan kayak gitu tadi ya. Kita ada dalil kan teman-teman. Sajikan dalil. Al-Quran mengatakan wa isqala Isa yang berkata kemudian, oke, dan mengenal dirinya sebagai utusan kepada Bani Israel.
Demikian juga di dalam kitab saudara ada tertulis hal yang sama. Hidup kekal diperoleh oleh murid Yesus dengan cara mengenal Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Nah, ini datang nih serigala berbulu landak. Halo, selamat malam pengikut Antikristus ITG. Selamat malam. Buka kamera. Ya, Antikristus malam. Buka malam Antikristus, buka kameranya. Antum apa kabar? Ana antum. Hal anta mahiru bil lugatil arabiyah. Oh, saya nggak paham, saya hanya bagi bagian-bagian yang saya pahami aja. Makanya nggak usah tampil aja seperti orang Yunani. Ngapain kau tampil kayak orang Islam? Bro, ini Nusantara, bro. Nusantara. Kamu pakai itu kalau ke gereja? Nusantara. Saya pakai. Pakai ya? Nanti saya fotokan. Oh iya. Kamu nggak mau pakai baju koko? Saya ada fotonya, nanti saya fotokan. Iya, saya tahu. Serius. Kamu kan Kristen, kamu kan pengikut Paulus kan? Temanya bagaimana? Paulus kan begitu. Salah. Paulus mengajarkan berpura-pura. Salah. Dalilnya ada. Salah. Dalilnya ada. Pengikut Paulus. Lalu Yesus itu kepala. Coba kamu kita tunjukkan mengikuti Paulus berarti ada dua kepala. Enggak nyambung. Coba kamu tunjukkan ucapan Yesus, aku diutus untuk seluruh manusia. Yesus itu kepala gereja. Iya. Mana ucapan Yesus? Aku diutus untuk seluruh umat manusia? Narasi antum sudah salah kalau kita pengikut. Narasi antum. Iya dong. Narasi antum. Sekarang hidup kekal itu menurut Yesus mengenal dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Pernyataanmu sudah salah. Baca dulu ayatnya. Baca ayatnya. Baca dalilnya. Dalilnya kita baca. Silakan Anda baca. Oke. Silakan. Inilah hidup yang kekal itu. Jadi jangan dipotong-potong. Jangan kebiasaan potong-potong ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu, garis bawahi, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan perhatikan, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Stop. Jangan potong dulu. Saya jelaskan ayat ini karena ini ayat punya saya. Itu. Jadi dari ayat ini dinyatakan bahwa Yesus menyatakan bahwa untuk hidup yang kekal itu orang harus mengenal Bapa yang adalah Allah satu-satunya dan Yesus. Jadi ini dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Pahami itu dulu. Jadi tidak mungkin kita bisa memperoleh hidup yang kekal tanpa mengenal Kristus. Kalau hanya mengenal Allah saja nggak bisa, karena itu dan mengenal. Jadi itu dua-duanya setara. Jadi untuk mengenal hidup yang kekal itu, mengenal Bapa dan mengenal Yesus itu wajib hukumnya, wajib. Orang tidak akan bisa mengalami hidup yang kekal kalau hanya dia kenal Allah saja tanpa mengenal Kristus. Karena Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka hidup yang kekal itu harus mengenal Bapa satu-satunya dan Yesus. Itu dua hal yang tak terpisahkan. Nah itu penjelasan kita itu. Boleh? Tentang ahlul kitab. Kita ini ahlul kitab. Kami ini ahlul kitab atau ahli kitab. Kami itu kami. Bahlul kitab. Kami itu ahli kitab. Anda mau tinggal di sini atau Anda saya turunkan? Kamu nggak mampu membantah pernyataan saya, makanya kamu mau turunkan saya. Oke, silakan. Saya ngomong, boleh? Silakan. Ketika Yesus mengatakan mereka di Yohanes 17. Mereka yang mana? Nggak ada di sini, nggak ada. Ngomong yang mana dia? Coba kau ulang lagi baca tadi. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal. Terus? Mereka itu siapa? Saya tahu dulu. Tadi ada kata mereka. Enggak, saya mau tanya. Mereka itu siapa? Udah kau turun. Moderator turunkan biadab anak ayam. Kau turun di bawah, biadab anak babi. Kau nggak pantas diskusi sama aku. Kau terlalu kelihatan sombong, ilmu nggak ada. Katanya tidak ada kata mereka. Mau acting, pansos.
ilmu secuil. Aku datang di Komalmu, kau kayak kucing naik di sini pansos. Antum diajak bahasa Arab, meow. Katanya nggak ada kata mereka di situ. Sok jagoan lu, macam lu mau hadapi saya. Pret. Paulus kusuruh datang sini. Gayamu pakai begitu antum, dasar pengikut Paulus. Halo, selamat pagi. Udah pertama aja dia baru angkat bicara. Mana ada kata mereka di situ? Ih, nggak malu dia. Nggak malu. Begitu dia temukan mereka ini siapa? Ya, dompala. Makanya kurangi makan babi. Kau itu terlahir untuk menjadi orang bodoh. Halo saudara Feyunus, selamat siang. Saya anggap Anda salah tekan, bro ya. Silakan yang Kristen yang agak-agak sedikit ini ya, yang belum lincah lidahnya untuk nipu, silakan naik. Jangan kayak yang pakai kopiah tadi itu. Iblis tua dari neraka. Silakan. Kalah katanya, dibawa bilang Oten penyembah makhluk kuburan, kalah katanya. Kok nggak lihat itu dia mengatakan tidak ada kata mereka di situ dengan sombongnya? Hah? Kok nggak malu? Wakilmu naik ke sini dia nggak ngerti Bible, tampilan aja so paten. Kok nggak malu? Hah? Kok mau diwakili sama orang mulut besar kayak begitu? Tak ada malumu, udah nipu. Ku katakan pula kalah. La haula wala quwata illa billah. Ku bilang samamu, yang S7 kau suruh hari di sini, S7 teologi, kau suruh hadapi saya. Kamu lihat bagaimana dia ku buat jadi bubur. Halo, selamat malam menjelang sore. Pagi Bang Zuma, cuman aku Islam mau diskusi nggak apa-apa? Bisa, yang penting Anda murtad dulu. Kalau Anda sudah murtad, boleh Bang. Masuk tampil di depan orang banyak, mau diskusi dengan saya. Oten aja ku singkirkan kayak ITG ini, manusia yang lahir dari anus, si Bahlul, sok jagoan. Kau belajar dulu ITG, kau belajar 2000 tahun dulu Bible, baru kau naik ke sini. Atau kau tunggu saya di Komalmu, biar ku ludai lagi mulutmu kayak itu hari. Halo saudara Pandi. Iya Pak. Iya. Dari mana? Katolik, Protestan? Protestan, oke. Iya Pak. Coba nanti kamu ini masih muda, ya Dek ya. Tolong kau perlihatkan cara diskusi baik kepada ITG manusia yang sudah kolokan tadi itu, yang mencoba untuk menipu dan dengan apa? Menghilangkan data di dalam Bible. Nah, menurut saudara, hidup kekal itu diperoleh menurut Yesus. Mengenal dia sebagai utusan Tuhan atau Tuhan. Di dalam yang menurut pemahaman masing-masing kan, kalau saya sih kalau itu Tuhan dan juga Tuhan. Nah, di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal diriku sebagai utusan dan Tuhan? Gini sebelumnya Pak ya, minta maaf duluan. Saya sih
Dan saya bagus itu. Iya. Ya, justru bagus kalau jemaat biasa. Tidak salah. Saya sampaikan pemahaman nih kan gitu aja. Ya kalau pemahaman saya sih yang saya dengar kalau memang itu Tuhan, bahkan Tuhan juga. Nah, itu di mana dalilnya? Itu Tuhan aja. Maaf ya Pak. Saya bertanya sih. Saya sering dengar Abang ya kan. Makanya saya bertanya dengan cara berpikir. Karena kita kan punya pikiran. Nah, gini ya, posisi. yakin Anda punya pikiran, yakin. Nggak mungkin saya bisa live sama Abang kalau saya nggak punya pikiran. Buktinya Anda menyembah manusia. Beda Bang. Nah, beda. Kalau Anda punya itu pikiran kan, kalau masalah itu kan Abang nggak percaya, kalau saya percaya, itu aja beda. ya berarti Anda tidak punya pikiran berarti. Kalau saya nggak punya pikiran apa saya bisa live sama Bang. Gak usah dulu Bang, santai dulu Bang. Jadi gini Bang, menurut sih kalau saya nengok dari gaya Abang untuk penilaian suatu agama, Abang itu sangat pintar lah, ya kan. Jadi gini kalau saya belajar dari gaya Abang, jadi gini posisinya, apa harus seperti Abang ini ya, sepintarnya bisa kita tahu hidup yang kekal. Nah, gitu. Apa seperti Abang ini yang bisa dapat yang hidup yang kekal? Gitu dia. Padahal nggak semua seperti Abang gitu. Bakal lebih di bawahnya banyak lagi. Apakah hanya seperti Abang ini kan gitu? Jadi sederhana aja menjawab itu. Ya. Belum ada manusia yang mati kemudian dia bisa menceritakan tentang kehidupan yang dialami di alam sana. Iya. Ya kan ya. Lalu bagaimana bisa mengetahui tentang kita masuk surga atau kita masuk neraka? Tentu dari kitab yang kita imani. Kan begitu. Iya. Nah, di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa orang-orang yang beramal soleh tidak menduakan Allah, mereka itu adalah orang yang mewarisi surga Firdaus. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Orang yang beriman, beramal soleh, orang-orang mukmin. Nah, menurut Yesus, hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Nah, kalau mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Kalau ada orang lah, menurut Yesus, Yesus mengatakan itu hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Kalau ada orang yang menuhankan Yesus, berarti mereka tidak mengenal Yesus sampai dia tuhankan. Tapi kalau lari ke utusan sih Pak, kalau masalah utusan kan banyak utusan. Bahkan lah Yesus sendiri apa dia? Utusan. Nah, utusan. Kenapa dituhankan? Hah? Ya itu Tuhan. Itu seperti saya. Di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai Tuhan? Itu di mana? Itu Tuhan Pak, firman jadi manusia. Ya, di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai Tuhan? Udahlah Pak, kalau masalah itu kan cara berpikir masing-masing kan. Lah, itu ucapan Yesusnya yang saya minta, bukan cara berpikir saya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Itu hidup kekal. Nah, Anda kemudian mengenal Yesus sebagai Tuhan. Anda dapatkan ilmu dari mana itu? Hidup kekal mengenal Yesus sebagai Tuhan. Gini Bang, kalau saya sih gini, cara saya sih yang pernah saya dapat, gimana aku bilang ya, kalau akal sama pikiran saya tidak bisa saya menengok isi hati seseorang, nah gitu. Pintarnya apapun akal dan pikiran saya tidak bisa menengok isi hati seseorang. Nah gini Bang, jadi kalau masalah kita percaya siapa sendiri, saya merasa gini, bahkan saya bersaksi, kenapa saya bisa itu Tuhan saya.
Nah, jadi banyak orang bertanya, kok bisa kau tuhankan itu? Saya sekarang nggak tahu karena gitu. Tapi saya bulat dan besar kali bahwa Yesus itu Tuhan, bahwa Dia Tuhan saya itu. Berarti Anda tidak memperoleh hidup kekal. Ya kalau masalah hidup kekal kan Tuhan yang menentukan nanti Pak. Ya kan sudah ditentukan Yesus tadi. Kan dia sudah tentukan. Hidup kekal itu, hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Kenapa Anda mengenalnya sebagai Tuhan? Ya dia utusan juga Pak. Beda gini, kalau utusan seperti Bapak pandang, kalau beda, kalau misalnya gini, si nabi-nabi dahulu pun utusan juga kan Pak. Nah, Yesus mau dikenal sebagai utusan untuk memperoleh hidup kekal atau mau dikenal Tuhan sebagai Tuhan juga? Iya bisa, itulah. Di mana Yesus katakan? Yesus itu firman Pak. Yesus firman. Memang nggak ada masalah itu. Sekarang hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai apa? Gini Bang, kalau kata Yesus nama, tapi kalau badan sama diri Yesus itu firman. Padahal firman itu bersama-sama dengan Allah. Enggak ada masalah. Ini kita kejar ini hidup kekal. Hidup kekal itu Yesus dikenal sebagai apa? Kalau masalah kekal itu kan, ya siapa yang percaya kata Yesus itu, akulah jalan dan kebenaran, siapa yang percaya bisa juga. Hidup kekal itu menurut Yesus mengenal dirinya sebagai apa? Utusan. Kita utusan. Terus kenapa Anda menuhankan Dia kalau Anda percaya mengenal Dia sebagai utusan? Karena Dia Tuhan juga. Berarti Anda tidak mengenal Dia. Berarti Anda tidak mengenal Dia. Jadi gini Bang, ini apa? Ini Anda kenal sebagai apa? HP. Terus kenapa Anda mengatakan itu HP dan itu juga adalah pisang? Salah itu Bang, nggak kayak gitu maksudnya. Nah tadi Yesus mau dikenal sebagai apa? Utusan kan? Bang, makanya Abang nggak paham. Nah, tadi Yesus mau dikenal sebagai apa, Dek? Sebagai utusan? Oh dia utusan Pak. Utusan terus kenapa kamu mengenal? Terus kenapa kamu mengenalnya juga sebagai Tuhan? Karena itu firman yang diturunkan dari Roh Kudus ya. Itulah Pak, itu beda ya kan ya. Berarti Anda ini anti Yesus, anti Kristus berarti Anda ini. Gini ya Pak ya. Karena sih kepintaran, makanya di dalam apa belajar kita tentang Alkitab itu bisa kita bilang nggak dibutuhkan logika sama kepintaran, karena logika sama kepintaran kita itu jujur aja bilang tidak bisa menengok hati isi Tuhan. Itu Yesus sendiri mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Sudah dikasih isi hatinya kok. Kenapa Anda tambah-tambah? Kenapa Anda menambah-tambahkan lagi? Kenapa Anda tambahkan? Dia mau dikenal sebagai utusan Tuhan. Kenapa Anda menambahkan dan Dia adalah Tuhan itu juga? Dari mana ilmunya? Itu bukan tambahan Pak, itu kepercayaan. Terus dari mana Anda mendapatkan ilmu? Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan dan Tuhan itu sendiri. Itu ilmu dari mana itu? Abang percaya kalau Yesus itu, tubuh Yesus itu adalah firman Allah? Iya, alam semesta ini firman Allah. Saya juga firman Allah. Ya udah. Terus? Ya itu firman Allah Pak. Sebagai ya sama. Saya juga sebagai firman Allah. Saya juga. Apa utusan Bapak? Saya utusan Tuhan untuk ke bumi ini. Yakin Bapak? Yakin dong. Kita ini semua adalah utusan Tuhan. Ya udah Pak. Jadi kenapa Bapak gak pernah kalau Yesus gak utusan? Kenapa Yesus Anda kenal sebagai Tuhan? Sementara Dia utusan Tuhan. Gimana ya cara sampainya ya? Tapi udah larang gini lah Pak ya. Ini diutus untuk menjadi HP. Kenapa Anda mengenalnya sebagai pisang? Saya nggak bisa memang menyampaikan apa seperti yang kami dapat ya. Ya karena Anda membantah dalil, Anda membantah ucapan Yesus. Enggak sama. Itu benar. Bahkan Bang, kalau memang gimana bilangnya? Ya, tapi minta maaf duluan ya Bang ya. Bukan saya jadi sombong atau saya
Ya kalau abang bilang saya bodoh, saya menuhankan nggak masalah juga kan gitu. Itu kan ya nasib kita masing-masing. Kalau kita percaya sama yang nggak pas nanti ya belum tentu. Itu kan urusan masing-masing. Itu maksudku. Ya tapi walaupun di dunia ini kurasa seperti saya merasakan, walaupun di dunia merasa saya bodoh, kau bodoh gitu, kau salah, kau gini. Ya karena saya merasa bulat, gitu. Ya nggak apa-apa lah gitu. Itulah makanya iman. Karena jelas dibilang kalau iman itu hidup saya. Ya, tidak dipaksakan bang. Cuman kan dalil Yesusnya ini yang kubahas. Kalau anda mau menuhankan kerupuk juga, itu kan hak anda. Mau menuhankan sendal jepit juga boleh. Cuman masalahnya ini Yesusnya mengatakan hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai apa? Kan gitu pertanyaannya. Mengenal dirinya sebagai apa? Kan itu. Iya Pak. Bahkan sih kalau membaca suatu apa kita pingin kita kitab itu bang, ayat-ayat itu kalau kita tidak mendasarkan seperti Yesus sampaikan kayak gini cara bacanya gitu ya kan. Kalau misalnya firman itu jatuh ke berbatu-batu, bahkan yang lain akan mengambilnya. Jadi firman itu pun memang jatuh harus yang tepat baik gitu. Jadi nggak bisa semua asal-asal bisa membacakan firman. Bahkan iblis pun bisa mengajar kita tentang firman itu. Mungkin iblis lah yang mengajari ada ini karena berlawanan itu dengan mungkin, ajaran Yesus. Itu mungkin. Kalau apa yang kami dapat seperti menuhankan Yesus seperti abang, yang kami dapat nanti yang jadi kami nggak sesuai sama pikiran kami, yang kami harapkan ya kami gini, kami nggak peduli lagi, kami percaya gitu, kami kuat gitu. Jadi kalau ada pun orang membilang kalian bodoh gitu, ya karena kami bulat kami nggak peduli gitu, karena yang membilang kami bodoh itu bukan Tuhan. Itu aja, bukan yang ada di dunia ini memang udah pernah siapa gitu ya kan membilang bodoh kalian, hanya orang-orang biasa seperti kami juga. Gitu. Maaf ya bang duluan ya, saya menunjukkan cara apa saya ya bangku ya. Iya, tidak apa-apa, itu hak saudara saya untuk. Saya sih semangat sih tengok abang. Saya berdasarkan dalil. Kalau saya tidak berani karena itu kitab saudara. Cuman saya lihat kitab saudara dengan adik ini bertentangan. Oke bang, nggak masalah. Itu kan cara berpikir kita. Makanya di dalam membaca Alkitab itu bang, makanya jangan salah membaca karena diajari kita mana cara membaca. Justru itu saya yang heran. Anda menasehati siapa di sini? Jangan salah membaca. Saya menunjukkan ke mana saya membacanya kan gitu. Ya kan, coba boleh tidak Anda baca Yohanes 17 nomor 3 itu? Yohanes 17 nomor 3. Jangan seperti ITG ya. Oke bang. Ngarang-ngarang cerita dia, ngarang bebas. Yohanes 17 ayat 3 tadi bangku. Siap. Oke. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Masalah bang, kalau menurut saya sih gak ada yang salah sih ya bang ya. Saya nggak tahu menurut abang bisa sampai mengenal Yesus yang engkau utus. Nah, Yesus mau dikenal sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Utusan. Terus kenapa Anda tuhankan kalau begitu? Memang itu Tuhan bang, utusan kayak mana ya? Aduh. Tadi Anda baca hidup kekal gini, bang, itu. Gini ya. Hidup kekal itu mengenal Yesus. Hidup kekal itu mengenal Yesus yang diutus. Itu hidup kekal kan? Mengenal Yesus sebagai firman itu diutus bang untuk dunia karena kan. Iya. Oke. Mana ya? Cara mengutus ini kan beda bang. Iya enggak. Yesus hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Dah. Itu Terus kenapa Anda tuhankan? Utusan dari, kalau kita bilang dari tempat duduk
Dari kerjaan. Iya. Nah, gitu kan, diutuskan. Terus kenapa Anda Tuhankan? Kenapa Anda Tuhankan? Dia Tuhan. Dia bukan utusan Tuhan. Utusan, dia Tuhan. Utusan Tuhan kan pas diutusan Tuhan. Gimana cara mengabarkan? Berarti maksudnya Tuhan mengutus Tuhan. Ginilah, si Daud kan utusan juga, tapi kan Tuhan kan. Banyak utusannya di dunia ini sebelum. Nah, iya, saya tanya Anda, Daud utusan, Yesus utusan. Anda mengatakan Daud bukan Tuhan, tapi Yesus adalah Tuhan. Berarti Tuhan mengutus Tuhan. Enggak gitu loh. Lalu bagaimana? Gimana tuh? Tuhan itu mengutus Tuhan kayak mana? Tapi Anda kan sudah membaca hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Ya udah, bisa lah aku bilang dia mengutus dirinya. Dia mengutus dirinya. Ya, untuk umatnya. Oke. Ya, menurut saya begitu ya. Iya, saya tepuk tangan dulu kalau begitu. Lalu Yesus ketika berdoa, dia berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Lain lagi nih. Bang, nanti kalau apa ya nanti Bang Eri, nanti muter-muter kan biasanya kalau apa kita apa kan jadi muter-muter nanti ngomongku ya. Ya kan mulai itu. Saya enggak. Anda mengatakan Yesus mengutus dirinya, berarti Bapak mengutus dirinya. Bapak masih ada enggak di atas di langit? Itu kan firman bersama-sama dengan Allah, Bang. Ya udah gini aja. Mengutus dirinya maksudnya gimana? Tuhan Anda ada berapa rupanya? Ada 5, 10, 11, 13, 20, 27, 26, 300, 400, 277. Tuhan Anda ada berapa? Tetap Tuhan kami satu. Makanya tetap Tuhan kami satu. Satu ini mengutus dirinya. Iya, utus. Berarti tidak ada lagi di atas kan? Gak gini Bang, gak gini ya. Tak ada lagi di atas. Tidak ada lagi di atas. Ya lah, bahkan seberapanya lah dunia ini Bang. Bahkan kakinya pun di tanah, kepalanya di apa kan gitu besarnya. Apanya kayak cara mengapakannya. Bahkan bisa diarah ke kayak mana ya? Maksudnya Tuhanmu itu ada berapa? Tuhanmu ada berapa? Jadi kita dulu Bapak. Tuhan itu seperti kita ya. Atau di dalam agamamu Tuhanmu itu bukan lagi seperti kita, tapi Tuhanmu itu manusia. Tuhanmu. Nanti apa yang mutar-mutar. Tuhanmu satu, mengutus dirinya. Berarti kan Tuhanmu tidak ada lagi di langit kan, tidak ada lagi di surga karena sudah turun ke bumi, betul? Pak, Tuhan ada Tuhan itu gimana aku bilang ya? Jangan gitu cara berpikirnya. Lalu saya harus berpikir kayak orang gila gitu. Tuhan itu maha kuasa Bang. Saya tidak tanya maha kuasanya, saya tanya jumlah Tuhanmu ada berapa? Satu ya. Turun ke bumi. Iya bisa. Berarti sudah tak ada di langit. Ada. Berapa jadinya? Berapa jadinya? Berapa? 2. Kalau menurut abang 2. Kalau menurut kamu? Muter-muter nanti. Kalau menurut kamu? Bahkan kalau menurut saya Bang, di dalam Alkitab sejarahnya kalau salah Roh Kudus siapa? Itu siapa? Tuhanmu. Makanya kamu jujur, Tuhanmu 1 atau 2 atau 3, jujur. Tuhan saya 1, tapi di dalam sejarah itu 1. 3. Bilang dong, nggak usah Tuhan saya 1. Di dalam sejarah dia yang udah pernah melakukan semua apa yang dipekerjakan dia. Yang mana yang betul ini? Tuhanmu 1 apa 3? Nanti kalau masalah sampai sini mau putar-putar ya Bang nanti. Yang Anda yang mutar. Anda mengatakan 1 tapi lebih dari 1. Anda mengatakan 1 tapi lebih dari 1. Karena itulah kepercayaan kami, pemahaman kami. Berarti Tuhan Anda 3 tapi Anda anggap 1 biar keren. Kan begitu. Gitu dong. Masalah. Jujur, harus jujur. Jangan Anda mengatakan 1 tapi 3, itu nggak bagus. Itu ngibul namanya.
Karena dewasa ini orang Islam juga lebih paham Bible daripada Kristen sendiri. Kalau Kristen kan hanya modal percaya saja, Ya, bukan karena proses belajar. Kalau kita misalnya sih untuk belajar jadi kita pintar nggak masalah. Intinya paham. Tapi kalau belajar untuk menjadi bodoh, nggak mungkin kan gitu. ya inilah Anda. Tapi itu kalau Ya inilah Anda belajar untuk menjadi bodoh. kalau bisa abang menentukan orang Kristen bodoh, kenapa nggak abang disembah semua orang? Lah kok jadi sembah? Orang yang berakal sehat itu tidak mungkin menyembah sesamanya makhluk. Menengok dari cara berpikir abang ini. Lah, sepintar-pintarnya manusia dia bukan Tuhan. Yesus abang. sekarang Abang begini. Yesus itu bertuhan atau tidak bertuhan? Aduh, mutar-mutar nanti. Nah, makanya Anda melantik manusia menjadi Tuhan Anda yang dimana manusia itu sendiri bertuhan. Menurut abang, Yesus tidak bertuhan. Yesus tidak bertuhan. Dia bertuhan, dia manusia. Berarti dia bertuhan. Berarti Anda menuhankan. Cari artinya dari utusan. Berarti Anda menuhankan sosok yang bertuhan. Anda datang, Anda datang kepada Yesus. Hormat Tuhan Yesus. Yesus juga hormat Tuhan Bapa. Anda menuhankan orang yang menuhankan sesuatu yang di luar dari dirinya, gitu loh. Jadi sebenarnya agama Anda itu memang tidak layak untuk didiskusikan. Agama Anda itu hanya bisa dipercayai saja. Tidak bisa didiskusikan agama Anda itu karena tidak masuk akal. Agama Anda itu tidak masuk akal. Jadi menurut Anda masuk akal? Ya karena masuk akal lah bang. Oke. Tuhanmu ada berapa? Tuhanmu ada berapa? Satu. Yesus. Enggak, Tuhan saya ya Yesus ya Yesus. Yesus. Sampaikan aku nanti. Nah, Yesus berdoa kepada siapa? Yesus berdoa kepada siapa? Tunggu. Hanya bang, siapa Tuhanmu? Satu. Saya Tuhan Allah. Yesus. Pertanyaan bang, Yesus. Itu Tuhan saya. Terus jadi cuma satu, Yesus. Yesus berdua sama siapa? Yesus itu kan yang manusia di dunia bang. Yesus yang manusia. Katanya Tuhan tadi. Bang, kenapa kita itu jadi kenapa? Dulu waktu Yesus, kalau kita nengok dari sejarahnya, Yesus itu waktu dia di dunia, orang nggak mempercayai itu Yesus Tuhan. Oh enggak, memang karena Yesus turun ke bumi mengajarkan dirinya utusan. Seperti manusia. Hanya Kristen yang mengenal Yesus sebagai Tuhan. Orang Yahudi, orang dia sampaikan semuanya tentang dirinya. Itu sudah doktrin. Itu sudah doktrin, itu beda. Itu doktrin. Itu doktrin dari barat. Gini bang, tanya dulu. Kalau misalnya orang percaya dengan abang seperti berbodoh, gini kan abang pandangan gini orang Kristen, kok bodoh kan gitu ya kan? Dengan pemahaman abang. Akan sering sih saya tengok ya bang, bodoh kali kalian, bodoh ini segala macam. Saya tidak pernah mengatakan Kristen itu bodoh. Atau gini, mari menuhankan manusia. Paulus yang mengatakan itu 1 Korintus 4 nomor 10, kami bodoh karena Kristus. Jadi abang ikut itu ya. Anda kan menuduh saya tadi mengatakan Anda bodoh. Dan itu sangat benar itu cara apanya itu. Ya dia merasa bodoh karena dia udah mengenal Yesus, mengenal Kristus. Iya berarti kalau saya menjadi Kristen saya jadi bodoh. Bukan jadi bodoh, tapi kami sadar bahwa kami bodoh. Jadi kalau kita buktikan. Maria melahirkan apa? Tuhan atau manusia? Tuhan. Ya, Tuhan. Dia
dia itu di dunia. Kalau sekarang Maria melahirkan Tuhan. Maria melahirkan Tuhan. Bang gini Bang ya. Kalau abang nanya sama saya, itu Tuhan. Sama saya karena saya percaya Tuhan. Ini saya ingin buktikan kalau saya jadi Anda jadi Kristen, saya jadi bodoh. Saya buktikan. Nah, Maria melahirkan apa? Abang nanya sama saya. Iya dong. Tuhan. Tua mana Maria dengan Tuhan? Tuhan mana? Tua mana? Tua mana Maria dengan Tuhan? Sekarang. Maria tua mana dengan Tuhan? Ya kalau dulu itu di dalam sejarahnya tua Maria. Nanti abang, yakin aku karena abang, makanya aku bilang nanti kok aku bilang abang nggak paham karena abang nggak terima karena abang kan berarti Tuhan Anda itu Tuhan baru. Berarti kalau kata abang berarti kan abang memahaminya. Iya, saya mendengarkan dari ungkapan adekku ini. Tua Maria daripada Tuhan. Tua Maria daripada Tuhan. Biar lagi nih Pak, itulah makanya aku bilang gini Bang ya. Pusing aku Bang, pusing aku. Iya. Kok diciptakan Bang? Maria, siapa yang mengadakan Maria? Yang mengadakan Maria itu kan Tuhan. Ya kan kalau masalah sebelum Adam kan hanya tadi katanya lebih tua Maria daripada Tuhan. Kenapa sekarang lebih tua? Karena abang kok jadi itu mana yang betul? Makanya gini Bang, makanya aku bilang dari ini ada contoh kerasnya mana tahu bisa paham abang ya. Tapi nggak, maaf duluan aku anak kecil. Bahkan kalau nengok dari gaya abang udah pintar jago, bahkan lebih udah jago. Tapi sih nggak salah saya sampaikan mana tahu abang paham. Makanya aku bilang pikiran sama akal kita nggak bisa menengok isi hati seseorang. Sama seperti sama kita Tuhan. Jadi kalau kita hanya belajar dan menilai-nilai cara berpikirnya Tuhan, itu sama doang. Lebih baik nanti suatu saat lagi ya. Biarlah Tuhan menyampaikan hatinya sama abang. Daripada abang mencari-cari hatinya. Bahkan susah dapat. Apalah di ini. Sok pintar kali. Macam Bang, aku tadi minta maaf dari abangku ya. Maaf duluan. Saya hanya pernah dapat saya sih. Kamu gini Bang, akal dan pikiran kamu tidak bisa menengok isi hati kawanmu, sesamamu. Selain kawanmu itu menyampaikan asli duluan samamu gitu Bang. Jadi kalau kita mencari isi hatinya itu, kayak mana pun kita mencari, walaupun dikasih dia kayak buku apa segala macam, bisa nggak kita dapat. Karena akal namanya nggak bisa melihat aslinya. Maaf ya Bang dulu, maaf ya Bangku ya. Iya. Itu yang boleh dapat, mana tahu nggak boleh dengar. Maaf ya Bangku ya. Boleh. Iya, jadi gini Bang, bahkan iblis pun bisa menyampaikan hatinya sama kita. Tuhan pun bisa menyampaikan hatinya, tapi kita nggak bisa mencari hatinya gitu. Akal ini dikasih Tuhan untuk menemukan Tuhan, bukan dimatikan akal ini. Kalau bukan disuruh dimatikan Bang, bahkan kita disuruh juga kayak mana kita memakai akal ini sebagai contoh yang pernah saya dengar. Tengok buahnya, tengok pohonnya, dan tengok buahnya yang di bawah. Nah gitu, dan nggak bakalan beda buahnya, pohonnya sama buahnya. Nah itulah kalau akal dari yang pernah saya dengar ya Bang ya. Kalau kita memikir akal, nah gitu. Tapi maaf dulu ya Bang ya. Saya sih, tengoklah Bang, mudah kali aku mengikuti Abang. Tapi maaf duluan ya Bang ya, karena sih sering dengar Abang. Iya. Oke Bang ya. Saya mau ini dulu bikin kopi dulu ya, campur masako. Oke Bang. Bang Handi bisa naik Bang Handi. Oke. Tunggu ya. Berarti saya turun ya Bang ya. Bisa turun ya Bang. Di sini aja dulu. Aku cuma bikin kopi aja pun. Aduh aku. Di sini aja, bikin kopi aja pun sebentar akunya. Sini aja. Enak kok diskusi samamu. Enak. Daripada kayak ITG tadi itu. Bang Handi saya bikin kopi dulu. Kandah sebentar. Iya.
Silakan Jadi dilihat lebih tua Maria daripada Tuhan, tapi Tuhan yang menciptakan Maria. Gitu ya Pandia? Oke Pak. Iya, lebih tua Maria daripada Tuhan. Tapi Tuhan menciptakan Maria. Betul ya? Kalau menurut seperti cara abang berpikir ke situ, ketawa, ikut saya ketawa. Tapi kan itu tadi pendapatmu tadi. Ya, itu pendapat, tapi cara memahaminya beda. Nanti berbalik-balik bang. Minta maaf bang ya, nanti berbalik-balik kalau ke situ. Ya, tadi kan kamu ngomong yang dilahirkan Maria Tuhan. Iya bang, tapi sebelum ku jawab, saya jemaat biasa ya bang ya. Tapi iya sama-sama, saya juga masih belajar juga bang. Oke bang, oke. Makanya dibawa saya tengok nggak pakai data kita ya wajar ya, kan saya jemaat biasa. Oke bang. Tadi Yohanes 17:3 kan tadi saya dengar tuh. Yesus di situ sebagai apa? Di dalam sejarah itu bang, di dalam sejarah itu kan kehidupan yang sudah lewat. Kalau dibilang Yesus itu sebagai apa, itu sebagai manusia. Jadi waktu Yesus di dunia sebagai manusia, betul? Nah, betul. Terus kapan dia jadi Tuhan? Kapan dia jadi Tuhan? Setelah dia naik dan orang mempercayainya. Siapa yang menjadikan dia Tuhan? Dia bukan menjadikan bang. Dia bukan menjadikan. Paulus yang jadikan dia Tuhan. Ya kalau menurut abang, kalau saya sih yang memahami Paulus, dia hanya percaya. Itu datanya ada di Roma 14 nomor 9. Oke bang. Untuk itulah Yesus harus mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Tuh. Iya bang. Jadi syaratnya Yesus jadi Tuhan tuh harus mati dulu. Oke bang. Terus siapa yang bunuh Yesus? Hah? Siapa yang bunuh dia? Ya membunuh Yesus pak, orang-orang yang apa di situ, yang pas dia hidup di dunia itu. Rencana siapa penyaliban itu? Kalau masalah rencana sih, ya maaf ya bang. Tapi bisa sih bawa cara saya paham. Boleh, nggak apa-apa, bebas. Ya, bebas. Tidak terima dibawa. Nanti kau salah gini kan. Tapi sih gini bang, kalau masalah penyaliban itu di dalam saya memahami, bahkan saya sering dengar ya kan, karena kita kan Kristen. Itu penyaliban bisa kita samakan kayak kekerasan kan gitu. Bahkan iya, kekerasan. Siapa yang merencanakan itu? Kalau merencanakan itu bisa kuapakan dari iblis itu bang. Oh, itu berarti kau sama-sama dengan iblis yang merencanakan gitu ya? Oke bang, gini, apa yang dialami Yesus itu, apa yang dialami dia yang kita pandang di bumi itu kian yang kita terima. Memang itu iblis jahat ya? Bisa, itulah yang kita terima. Makanya dibilang, jadi Yesus itu menyerahkan dirinya kepada apa yang mau kita kian terima gitu bang. Tapi memang itu iblis jahat, sampai Tuhan dibunuh loh. Beda bang. Loh, kan Yesus Tuhan, mati di tiang salib. Iblis bunuh Tuhan loh itu. Ya tapi kan posisinya di situ kan Tuhan itu manusia seperti kita. Oh jadi iblis bunuh Tuhan manusia. Iya bisa. Karena Tuhan itu nggak mungkin mengapakan ya kan, membuat seperti begitu jahatnya. Kita kini ya, kalau saya ya seperti saya lah seandainya hidup di sana, karena saya selalu berbuat dosa bahkan nggak percaya. Saya diserahkan kepada iblis. Jadi iblis itu pasti wajib apa yang dilakukan sukanya sama saya. Tapi Tuhan sayang sama saya dan dia mau melepaskan saya dari genggaman iblis. Gitu. Jadi dia menyerahkan dirinya. Makanya itu salib itu dijelas itu kasih. Wah, masa menyerahkan diri sih kayak apa aja? Ya, tapi nanti ya itulah makanya aku bilang Pak, biarlah hati Tuhan yang menyampaikan sama orang-orang yang Tuhan mati. Siapa lagi? Ya, hati Tuhan dengan Roh Kudus. Tuhan kamu tadi ditanya sama Banyuma, Tuhan kamu ada berapa sih? Tuhan saya satu Pak.
Siapa? Yesus, Roh Kudus, Allah. Itu dua. Menurut Bapak. Kalau menurut saya Coba. kan, Kalau Tuhan kamu satu siapa? Coba sebutkan. ya Allah pencipta, Allah semesta, ya kan pencipta raja segala raja, ya kan. Siapa itu? Siapa itu? Ya Allah pencipta. Siapa kita ya? Si orang Batak yang viral sekarang ya. Nggak bener kau Bandi itu kau. Kau umurnya berapa Bandi? Abang saya masih 28, masih muda. Oh udah dewasa itu 28 mas. Sebentar lagi 29. Iya sih. Iya. Udah Tapi gede itu mah. dulu Pak, penasaran kali aku nengok muka Bapak. Yang mana tahu ya kan jumpa di mana-mana, ya kan jadi bisa kita. Saya lagi nyetir. Nggak bisa on cam. Jangan Saya lagi Bapak. di luar negeri juga nih, di Burundi saya. Oke Pak, hati-hati lah Pak, Bapakku ya. Nanti gara-gara kayak gini nanti nggak fokus Bapak. Enggak, ini saya Ya. lagi parkir. Saya lagi parkir di rest area. Oke Pak, semangat Bapakku. Hati-hati di jalan. Jadi di surga itu ada berapa Tuhan? Di surga itu berapa Tuhan? Satu Pak. Siapa namanya? Nggak ada namanya. Ya ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus, ada 3. Itu satu Pak. Kok bisa 1 ada 3? Bisa. Andi kau itu masih bisa lah berpikir sehat. Jangan terlalu terdoktrin lah. Pakailah akal sedikit. Oke Bang, gini Bangku ya. Rasa karena tindakan saya itu, saya udah kayak mana aku bilang, entah apapun yang terjadi nanti, setelah saya meninggalkan, entah saya tidak diterima, tapi saya nggak peduli lagi Pak. Gitu. Andi sekarang Maria Tuhannya siapa Maria? Tuhannya siapa Maria? Ya Tuhan seperti kita Pak. Ya siapa yang saya kan Tuhan saya ya saya. Tuhan kamu Yesus. Nah, Tuhannya Maria siapa? Tuhan kamu Yesus. Tuhannya Maria siapa? Tuhan Maria itu Iya. Allah kita alam. Bukan Yesus. Yesus Roh Kudus ya. Tapi nggak tahu juga siapa Tuhannya. Biarlah Tuhan yang nanti menilai itu siapa Tuhannya. Dan Tuhan juga Kan anaknya Maria Yesus. Tuhan kamu Yesus. Jadi Tuhanmu itu anaknya Maria. Menurut Alkitab aja ya Pak ya. Menurut Alkitab ya Pak. Kalau di dalam sejarah Alkitab sih yang kita dengar, bahkan yang diakui, dipercayai Yesus Tuhan. Pandik, saya mau nanya kau, waktu kecil kamu pernah mengalami musibah nggak? Mengalami musibah? Ya pernah lah Pak. Waktu kecil, mungkin pernah jatuh dari Kereta pernah. Iya, pernah. Ya mungkin kena kepala mungkin trauma. Enggak ya? Aman ya? Aman. Oh ya udah kalau aman lah. Nah iya tuh Pak. Iya masalahnya masih Pak. Ya udah nanti lu belajar lagi aja, jangan terlalu doktrin lah, pakailah akal sedikit lah ya. Akal kami Pak nggak bisa menengok hati Tuhan kami. Makanya Kak, jujur aja seperti saya, aku nggak mau memakai akal saya. Saya berharap hati Tuhan itu menyampaikan sama. Kalau kamu punya duit 100.000 nih Pandi, ya, terus kau belanjakan 70.000, kembali berapa? 30. Pintar kau masalah duit. Masalahnya apa Pak? Itu kan hal biasa itu. Hal dunia. Tapi kalau masalah Tuhan kok kamu nggak pintar-pintar gitu? Itu menurut Bapak. Dan saya nggak percaya sama Bapak, saya percaya sama Tuhan saya. Oke Pak, udah banyak sih. Iya, istirahat dulu ya Pandia. Makasih ya Dea. Oke Pak. Jadi kalau ongkeng Bapak masih senang hati awak. Kita jumpa di mana-mana bisa ngopi ya kan Pak. Tapi nggak bisa, tapi udahlah nggak apa-apa. Ya, makasih deh Pandi. Oke Pak. Waalaikumsalam Bunda. Apa kabar Bang Handi? Bang Suma istirahat? Alhamdulillah sehat, nemenin Bang Jumat nih. Udah lama nggak ketemu. Aku sih begini-gini aja Bunda. Udah pada balik ke daerah masing-masing ya habis acara ya? Oh udah pada balik. Bang Jumat masih stay di. Terus mau ke Bandung tanggal 5. Bang masih di Jakarta. Wah, Masih. banyak urusannya ya kali ya. Masih.
Wah, siapa nih ada baru kita? Siapa yang mau naik ini? Mau naikkan semua siapa? Sal. Gimana, Sal? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda Mila. Ya, apa kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah Bunda. Bang Zuma, keren. Saya cuma nonton aja, saya masih sibuk, tapi udah pulang ini. Pas Pak Prabowo kemarin ke New York kan juga agak Assalamualaikum. Banyak banget permintaan, sampai 70 orang ya. Buset dah. Wah, yang mana yang udahlah segitu aja. ya banyak. Itu aku stories ya, Pak? Oten bukan tuh? Iya Bang. Sal, Tunggu batuk. coba sambut Sal itu, Sal. Rasmi Unioten ya. Agi Story, selamat pagi. Selamat pagi ya Bangku. Islam Kristen Bang. Islam Bang, Islam. Oh, Assalamualaikum Bang. Remur sampaikan Bang. Tunggu. Rasmi. Selamat pagi Rasmi. Loh, itu Rasmi, cinta indah itu. Udah cantik sekarang. Saya udah lama nggak ketemu sama Rasmi nih. Bang Sal, sebelum Ya, Bunda. mulai diskusi sama Rasmi, promosi dulu dong. Oh boleh. Mohon izin ya. Baik Bunda. Buat teman-teman yang 10,4K ini, tolong 10,4K ini, tolong Bunda Mila Amerika. Ada di profil saya itu. Oh ya, ada di profil Bunda Mila. Tolong di subscribe ya teman-temannya. Semoga berkah, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Yang belum follow ya. Masih nyembah siapa yang Rasmi? Oh ya Bang Sal, saya mau promosi mungkin setiap seminggu 2 kali lah, 50.000 satu orang. Jadi daripada saya kasih donat, mendingan saya kasih uang aja. Insya Allah. Yang follow ya, insya Allah. Follow teman-teman.